Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di ruang Zoom untuk tujuan yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Jamaah rahmatullah, kita bersyukur telah bersama Ustaz Muhammad Inami, seorang doktor dari IAIN Kudus. Insya Allah akan menyampaikan nanti tausiahnya atau pembahasan ilmiahnya. Dan malam hari ini kita bersama seorang moderator yang masih muda belia. Namanya Syahadat Tasrif. Nah, untuk itu maka saya serahkan pada Ananda atau Adinda Syahadat Tasrif untuk mengawali kegiatan dan memandu acara untuk selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Muhammad Masrifan Jamil yang sudah mempercayai saya sebagai moderator pada acara malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian dan para jamaah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali melaksanakan rutinitas kita pengajian majelis taklim dakwah dari Banyumanik yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Al-Ustadz Muhammad Inami, MA. Beliau adalah lulusan Pondok Pesantren Gontor dan melanjutkan perguruan tinggi di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian sekarang beliau adalah dosen dari IAIN Kudus. Kemudian selawat beserta salam patut kita curahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para tabi-tabiinnya yang telah memperjuangkan, yang telah membawakan agama Islam dari alam yang gelap gulita menuju cahaya terang menerang seperti saat-saat ini yang kita rasakan. Baik, pada kesempatan ini sebelum mengawali acara pada malam hari ini, langkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya akan menyerahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Inami, MA, untuk menyampaikan kajian Majelis Taklim Dakwah dari Banyumanik pada malam hari ini. Kepada beliau, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Nuwun sewu Ustaz, menawi mboten ngangge background mungkin malah saya. Nggih, niki sedang saya setting. Sebentar Benar-benar ini gambarnya kabur niku malah niki. Nah, di background apa? nggih niki Virtualnya di klik yang non. iya. Bentar. Iya, tapi ini setelannya. Aduh. Coba. Ini aja. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nampaknya saya setel belum ketemu. Nah, mungkin yang satu ini yang bisa dipakai, yang ada wajah saya. Ya. Iya, Ustaz, sampun jelas. Oh, sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus shalihat. Fa ahmadullah musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa alihil gurril kiramil bararah wa sahbihil muntakhabinal khiyarah. Wa ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini saya mendapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Dan alhamdulillah kita semuanya diberi kenikmatan yang terbesar, yakni kenikmatan iman dan Islam. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan malam hari ini, seiring dengan tema yang sudah diajukan dan mungkin juga sudah di-share kepada jamaah rahimakumullah, ada mungkin sekelumit atau bahkan jauh dari tema besar itu. Jadi saya menyebutnya
lebih kepada secuil dan bisa jadi tidak menjawab atas pertanyaan besar yang kemudian menjadi tema kajian di kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, menerjemahkan dari tema besar itu, saya mencoba menawarkan dengan sebuah tema kecil, yakni petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik generasi muda. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, mohon izin ini hanya sebentuk upaya kontributif. Bisa jadi jauh dari yang diharapkan, tapi saya berharap semoga ini menjadi pengantar kita untuk menemukan jawaban atas apa yang kemudian dijadikan tema oleh panitia di kesempatan malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang pemuda ini, kalau kita bicara ya soal definisi, ya masa muda ini kalau kita bawa ke bahasa Arab berarti asyabab. Asyabab. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, mari kita buka bersama Qurannya yang di rumah mungkin sudah tersedia. Suratnya surat Al-Kahfi. Ayatnya adalah, semoga tidak keliru, ayat 13. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami Allah mengkisahkan kepadamu, yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naba'ahum terkait dengan berita mereka bil haqqi, yakni dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Bapak dan Ibu, kalau kita ini merujuk kepada sebuah kitab yang ini merupakan kitab tafsir yang ada di hadapan saya, namanya adalah Tafsir Al-Maraghi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Jadi kami Allah mengabarkan kepadamu Muhammad tentang berita terkait para pemuda yang telah kemudian mereka tinggal dan berada di sebuah gua. Dan itu merupakan sebuah berita yang benar, yang tidak ada keraguan padanya. Lebih lanjut, potongan daripada ayat ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Ai innahum syababun amanu bi rabbihim. Jadi mereka ini adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Wazidnahum huda bitasbiti 'alal iman. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, yakni dalam bentuk mereka semakin mantap di dalam keimanan. Wa taufiqi lil 'amalis shalih. Dan adanya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mampu beramal soleh. Walinqita'i ilallah. Dan hanya merujuk kembali dan masrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazuhdi fid dunya. Dan juga bersikap zuhud dalam kehidupan dunia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, di dalam ayat ini ada kata fityah yang kemudian di situ merupakan istilah yang disebut oleh Al-Quran terkait dengan masa muda. Kalau kemudian kita lihat bagaimana sifat masa muda itu, kita bisa cek di dalam Al-Quran, suratnya adalah surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, di situ ada kata quwwah. Kata quwwah ini di antara dua kelemahan. Bapak dan Ibu, ketika kita masih kecil, kita lemah, tidak bisa apa-apa. Kita sangat butuh sekali dengan orang tua kita. Ya, masa kecil itu adalah masa lemah. Nah, sementara kemudian kita beranjak dan kemudian kita menjadi kuat. Tetapi setelah kemudian kita semakin usia ini disebut berkurang karena jatah hidup kita di dunia tinggal tersisa beberapa, tapi orang lain menyebutkan bahwa umur kita bertambah, mungkin dari angka dari 30 menjadi 40, dari 40 menjadi 50. Seakan-akan bertambah. Nah, tetapi hakikatnya di situ, di usia yang sekian itu, entah 50 plus, maka di situ adalah kelemahan. Nah, pemuda ini, masa muda ini, antara masa yang dimana lemah pada saat kecil, di situ lemah fisik, kemudian lemah di mana kita pada posisi di masa tua. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, ini adalah ungkapan yang kemudian disebut Al-Quran bahwa masa muda itu adalah masa yang ada kekuatan di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lantas bagaimana di dalam hadis Nabi, kalau kemudian kita cek, biasanya disebut di masa saat ada resepsi atau mau'idhah hasanah dalam walimatul urus. Di situ berbunyi, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya.
wahai kaum muda, jika kamu sekalian telah mampu untuk menikah, maka falyatazawwaj, maka hendaklah segera menikah. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, seiring dengan masa muda ini ada di dalam kehidupan manusia, maka ada urgensi yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa masa muda merupakan masa permulaan daripada taklif. Nah, taklif ini adalah pembebanan hukum. Jadi kita ketika belajar fikih itu ada istilah mukallaf. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa lihat bahwa ada fase di mana seorang pemuda mencari, mengejar, sehingga meraih ilmu, entah melalui sekolah, atau kemudian pesantren, atau yang lainnya, dan juga kemudian kemampuan untuk mengemban daripada hukum-hukum syariat. Nah, jadi belajar, terus kemudian memahami, dan kelas selanjutnya mengamalkan. Nah, ini dia. Nah, di dalam masa permulaan daripada taklif ini juga merupakan masa awal di mana seorang pemuda menempuh perjalanan ibadah secara sukarela. Ya, dan memang sebagaimana kita ketahui, catatan amal mulai diberlakukan. Nah, tentu saja ini tidak bisa lantas pada diri seorang pemuda muncul begitu saja, tetapi bahwa pendidikan keluarga sudah mengantarkan ke sana. Pendidikan di sekolah, di madrasah, di majelis taklim, di masjid, dan bahkan di lingkungan masyarakat, itu sangat berpengaruh sekali. Tetapi jangan lupa bahwa kehidupan si anak itu secara kuantitas lebih banyak di rumah. Maka setidaknya dominasi pendidikan keluarga itu hendaknya menjadi perhatian daripada para orang tua. Nah, yang kedua, urgensi daripada masa muda adalah masa kekuatan. Kalau kemudian kita lihat daripada sifatnya tadi memang disebutkan al-quwah. Tetapi kalau kemudian kita merujuk kepada ayat daripada Al-Quran, suratnya An-Nahl ayat 78, di situ Allah nyatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi yang patut disadari adalah pada saat di mana seorang pemuda ini beranjak dewasa, dia hendaknya sadar bahwa dirinya itu berasal dari ketidakmampuan, dari suatu kelemahan, ya, dari tidak ada apa-apa. Maka banyak perintah yang kemudian menjadikan pemuda ini supaya betul-betul kuat. Misalkan suatu ungkapan yang kemudian ini sering dipelajari oleh kalangan pesantren, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Nah, jadi kita disuruh untuk belajarlah. Karena memang seseorang itu dilahirkan tidak dalam keadaan pintar. Dan tentu saja orang yang pintar ya itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Nah, Bapak dan Ibu, kekuatan di masa ini
kita bisa tilik yang pertama, misal dalam diri seorang pemuda itu ada yang kuat ini biasanya ya kekuatan fisik. Juga kemudian kekuatan indranya. Juga ada kekuatan untuk bekerja, mencari rezeki. Dan tentu saja ada kekuatan untuk menuntut ilmu. Nah, cuman dalam kenyataannya, seiring dengan tuntutan kehidupan, atau mungkin kita sebut sebagai gaya hidup, atau apalah namanya, seringkali orang lebih mengedepankan kerja ketimbang kemudian mengejar daripada ilmu. Padahal masa muda ini adalah masa-masa yang paling mengasihkan untuk menuntut ilmu. Di mana mungkin Bapak dan Ibu sekalian di usia-usia yang sudah sedemikian ini menjadi tersadar betapa di usia yang sudah cukup senja, ya kita masih harus menghafal. Dan ternyata ketika setelah menghafal, baru tinggal beberapa waktu sudah hilang. Tapi nggak apa-apa, karena memang kita harus berikhtiar lagi. Ya. Dan memang sudah disinyalir juga, kalau kemudian belajar di waktu kecil, bagaikan mengukir di atas batu. Sementara belajar sesudah dewasa, bagai mengukir di atas air. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, sebuah pesan yang kemudian jangan sampai menjadikan kita, diri kita yang sudah usianya yang 40-an ke atas, 50-an ke atas, atau 60-an ke atas lebih, itu kemudian patah arang di dalam upaya thalabul ilmi ini. Nah, itu. Yang ketiga, urgensi yang ketiga daripada masa muda ini adalah bahwa masa muda ini adalah masa terpenting dalam hidup. Jadi ini dipandang penting oleh sebab bahwa ada masa muda yang kemudian bersinergi dengan masa kekuatan iman. Kalau itu terwujud, maka di dalam diri seorang pemuda itu akan bergemuruh, ada ghirah diniyah, ya, ada keinginan untuk kemudian menghidupkan agama dalam diri sendiri, dalam keluarga, dan juga dalam lingkungan sosialnya. Dan yang keempat adalah bahwa masa muda ini adalah masa terpanjang dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita bikin rata-rata usia manusia masyarakat muslim ini sekitar 60 sampai 70-an. Nah, kalau ada yang 70-an lebih, ini tidak banyak. Dan ini memang disinyalir oleh sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalika. Jadi umur kebanyakan daripada umat adalah antara 60 sampai dengan 70. Dan yang lebih daripada itu tidak banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Maka kalau misalkan kita bikin rentang masa kehidupan manusia, jadi ada masa kanak-kanak, ya, dari bayi mungkin sampai 13 tahun. Terus kemudian masa muda 14 sampai 40 tahun, rentang usianya ya.
Terus kemudian ada masa produktif 41 sampai dengan 50 tahun. Ada juga kemudian yang terakhir masa tua 51 sampai kemudian ajal menjemput. Nah, kira-kira disinilah posisi seorang pemuda atau kemudian masa muda nampaknya yang paling menarik untuk kemudian menjadi perhatian kita. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, lantas bagaimana sikap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik pemuda? Nah, ada beberapa yang mungkin bisa menjadi bahan untuk kontemplasi sekaligus memunculkan semangat dalam bertanya jawab nanti. Dan saya kira Bapak dan Ibu juga boleh mengajukan atas pertanyaan yang muncul untuk apa saran dan jawabannya. Nah, yang pertama sikap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik itu adalah yang pertama adalah bahwa beliau bersikap lembut dan menyayangi pemuda. Misalkan kita ambil contoh saja bagaimana beliau bersikap kepada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi beliau menunjukkan di situ kasih sayang dan keprihatinan beliau. Nah, tentu saja ini tidak secara khusus kepada seorang sahabat Mus'ab bin Umair saja, tetapi ini juga berlaku kepada semua sahabat. Ada satu testimoni yang kemudian ini menjadi sebuah asar, ya, itu di seorang Anas bin Malik, di mana beliau pernah hidup berkhidmah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan itu, khadamtun Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam 10 sinina. Fama qala li uffin qattun. Ya, itu potongan hadisnya. Jadi aku pernah berkhidmat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu tak pernah sama sekali aku mendengarkan ucapan Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya sangat mengedepankan yang namanya kelembutan. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, tersenyum dan menyambut kaum muda. Nah, ini yang kedua. Jadi ini sikap yang sedemikian ini juga bagian daripada upaya beliau dalam mentarbiyah para pemuda. Nah, sahabat Jarir bin Abdullah itu meriwayatkan, ma hajabanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la ra'ani illa tabassama fi wajhihi. Jadi tidak pernah ketika aku berislam, ya, Kanjeng Nabi ini tidak pernah menutup, menghalangi sama sekali ya dari melihatku, melainkan beliau ini menunjukkan senyuman di wajahnya. Nah, berarti ini Bapak dan Ibu, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki sikap egaliter terhadap siapapun. Yang ketiga adalah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dagangan kaum muda dan memuliakan mereka dengan menambahkan keuntungan. Nah, seringkali kita ini kalau belanja, ya kita ini nawarnya sangat bagus sekali. Jadi harga berapa ditawar berapa, bahkan mungkin nyaris separuhnya ya Bapak dan Ibu. Tapi enggak banyak juga yang kemudian harga berapa, terus kemudian kita tambahkan. Ini yang jarang. Ya mohon maaf, mungkin saya jarang belanja ya Bapak dan Ibu.
Tapi biasanya kalau kita melihat suatu barang dan nampaknya ini layak ditawar, rasanya kalau nggak ditawar ini kurang afdal ya begitu. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai pemuda dan menghormati hak-hak mereka. Jadi beliau ini sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para pemuda, selama itu tidak mengarah kepada kemungkaran, lebih-lebih kepada kemaksiatan. Dan beliau menghargai apa yang menjadi hak daripada para pemuda ini. Yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda dengan nama yang paling disukai dan membahagiakan mereka. Nah, kita ini, Bapak dan Ibu, ada anak-anak yang kemudian namanya bagus sekali. Tapi mungkin karena faktor kepemudaan kita, waktu kita masih sekolah dulu, ya kita panggil nama-nama yang bagus seperti Tohari, misalkan kita panggil dengan Toheng, Effendi misalkan dipanggil dengan Pendong, atau bahkan yang lainnya. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Nah, beliau ini memanggil dengan nama-nama yang indah, ya, yang disukai oleh mereka. Yang keenam, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah merupakan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para pemuda, bahwa beliau mengecilkan perkara yang membuat mereka sedih. Jadi kalau kemudian ada kesedihan yang dialami oleh para pemuda, ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, jalan keluar. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat dan kemudian mencari, ya bukunya, judulnya adalah Rasulullah Sang Pendidik. Itu ditulis oleh Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Nah, sekarang ketika kemudian kita membicarakan tentang bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik generasi muda, ini Bapak dan Ibu ada satu tawaran yang bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi. Bahwa yang pertama adalah kita sebut dengan pendidikan tauhid. Di masa-masa awal fase Mekah, ya, itu kurang lebih 13 tahun. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sangat berat sekali, ya, karena dihadapkan pada tantangan baik dari internal maupun eksternal, keluarga pun juga dari di luar keluarga. Nah, tetapi sepanjang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah di Mekah, maka ayat-ayat yang turun, ya sebagian besar kita temukan di mana di situ berisi tentang akidah. Nah, saya kira kekuatan di dalam pendidikan tauhid itulah yang kemudian menjadikan seorang pemuda muslim menjadi kuat agamanya. Menjadi kuat juga di dalam membela agamanya. Maka kalau kita berkontemplasi, bisa jadi mengapa para pemuda kita sekarang menjadi melempem, kalau boleh kita sebut, itu perkaranya adalah oleh sebab isme yang sudah mulai merasuki pikiran mereka. Entah apa namanya, sekulerisme, ataukah kemudian pluralisme, ataupun isme yang lainnya. Nah, karena bagaimanapun juga, paham ini memiliki suatu
tujuan dibalik itu yakni melemahkan akidah daripada seorang muslim. Nah, pendidikan tauhid yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itulah yang kemudian mengakar dan kemudian tertancap terpatri di dalam pribadi para sahabat. Nah, yang kedua adalah pendidikan amali. Saya menyebutnya demikian. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada yang punya istilah yang lain, monggo silahkan. Kenapa disebut dengan pendidikan amali? Kita sebut demikian oleh sebab bahwa di situ terdapat ajaran-ajaran syariat yang kemudian bisa diamalkan. Yang pertama, berhubungan dengan yang vertikal arahnya, sementara yang kedua adalah hubungannya dengan yang horizontal. Kalau yang vertikal ini sebutannya sangat khusus sekali, namanya ibadah. Jadi kalau ibadah ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita rujuk saja surat Al-Bayyinah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Nah, di situ kita diperintahkan di dalam beribadah itu supaya kita mengedepankan keikhlasan. Juga kemudian misi diutusnya manusia ke muka bumi adalah salah satunya seperti disinyalir di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu ketika kita berbicara tentang ibadah, tentu tidak ada tawaran lain dan tidak ada pilihan lain. Karena Rasul kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan terkait dengan yang disebut ibadah. Nah, sementara yang kedua yang terkait dengan hubungan horizontal, kita menyebutnya dengan muamalah. Bapak Ibu sekalian, ada tulisan bagus yang ditulis oleh Endang Saifuddin Ansori. Saya kira Bapak dan Ibu yang hadir di sini mungkin familiar dengan beliau, di mana buku beliau Wawasan Islam, nah itu luar biasa sekali. Di situ disebutkan bahwa Islam itu dibagi menjadi 3. Jadi secara skema, ya, sistematika daripada agama Islam itu adalah itu 3. Yang pertama adalah akidah. Di dalam ajaran Islam itu tentu ada akidah. Yang kedua ada syariat. Dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, akidah ini Bapak dan Ibu, nah kita bisa lihat di situ ada rukun iman. Di mana disitulah hendaknya kita sebagai muslim mengimani secara keseluruhan dan tidak boleh ada satu atau secuil sekalipun yang diragukan. Sementara yang kedua ini adalah syariat. Tadi sudah kita sebut, ya ada ibadah,
Dalam arti khusus ya kita bicara toharoh, sholat, zakat, saum, haji. Nah, sementara kalau kemudian kita bicara tentang muamalah, nah ini dalam arti yang luas, maka Bapak dan Ibu, nah kita bisa menemukan di sana ada hukum-hukum yang berlaku, ada al-qanun khos, ada al-qanun am, dan begitulah seterusnya. Nah, ada yang kaitannya dengan pendidikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin menjawab tentang petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik generasi muda itu adalah pendidikan akhlak. Di mana pendidikan akhlak ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga akhlak bisa ditunjukkan ya antara kita manusia dengan Sang Khalik, antara kita dengan makhluk, baik dengan sesama ataupun ciptaan Allah lainnya. Nah, kalau kemudian akhlak terhadap sesama manusia ini juga bisa didefinisikan ke arah akhlak terhadap diri sendiri, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada masyarakat, dan demikianlah seterusnya. Nah, sementara akhlak yang terhadap bukan manusia, ini bisa flora, fauna, dan sebagainya. Maka kalau kemudian kita tilik di dalam peperangan yang dilakukan oleh kaum muslim, entah namanya Ghazwah maupun Syariah, di situ tidak ada tentara muslim yang kemudian melakukan pengrusakan secara membabi buta. Tidak ada tebang pohon, tidak ada pengrusakan apapun. Ya, bahwa perang itu adalah antara tentara melawan tentara. Dan tidak ada pembunuhan terhadap anak-anak, perempuan, dan lain sebagainya. Nah, itulah keindahan daripada Islam. Bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketiga pendidikan ini, saya kira inilah yang kemudian menjadikan penguat atau bisa dikatakan pemicu bagi munculnya orang-orang hebat, yakni para sahabat yang memang sungguh luar biasa. Ketika mereka belum beriman, sangat menentang sekali terhadap aktivitas keislaman, termasuk secara khusus dakwahnya Kanjeng Nabi. Ya, tetapi setelah mereka masuk Islam, subhanallah, luar biasa. Karena cahaya iman sudah masuk ke dalam hati mereka. Nah, Bapak dan Ibu, pendidikan tauhid, pendidikan amali, dan yang ketiga adalah pendidikan akhlak, inilah yang kemudian menjadi pendorong bagi para sahabat untuk bagaimana mereka di dalam kehidupannya mau dan mampu berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Sehingga ada ungkapan fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun kamu berpijak, disitulah kamu bertanggung jawab atas keislamannya. Demikian Bapak dan Ibu, sedikit yang bisa kita sharing di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya monggo untuk kemudian kita sesi tanya jawab dan lainnya, atau kemudian tadi yang saya sampaikan ingin ditambahkan atau mungkin ada kritik dan saran, monggo silahkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah tadi yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu jamaah sekalian mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Saya berikan kesempatan. Monggo Bapak Ibu. Kalau belum ada saya ya, Mas Sahadat. Ya, baik Saya Pak. ada pertanyaan menarik nih. Di satu hari, Ustaz Muhammad Inami ada pelantikan HMI cabang Bandung. Nah, ketika itu ada salah satu calon yang mau dilantik nih. Ini nggak main-main ya, ini sangat tinggi ya. Artinya pengurus cabang itu kan disaring dari pengurus komisariat. Kalau masih begitu ya Mas Haidat, ini bukan forum HMI, tapi karena sudah viral beredar di mana-mana, maka perlu saya tarik di sini supaya menjadi pembelajaran untuk kita semua di forum ini, atau majelis kita. Mereka itu menemukan salah seorang memakai kalung salib. Nah, ini mohon dikaji secara ilmiah dalam hal apa melanggar syariat atau akidah atau bagaimana, kemudian mungkin jalan keluarnya ya atau langkah yang harus ditempuh oleh HMI cabang Bandung. Memang beliau pengurus itu nggak ada di sini, tapi YouTube ini pasti akan kita kirim linknya ke sana untuk jadi pembelajaran karena kayaknya tidak ada penanganan ini. Nah, jadi dulu saja Bilal bin Rabah itu sampai mau mati masih nggak mau tuh suruh syirik kepada Allah. Ahad, ahad, ahad gitu. Nah ini kok santai pakai kalung malah mau pelantikan. Apakah ini juga fenomena generasi muda yang sudah terkena penyakit pluralisme atau liberalisme atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan untuk Ustaz agar langsung menjawabnya. Baik, terima kasih. Ini merupakan persoalan yang nampaknya gimana? Suara saya kedengaran? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sebagai Muslim, memang kita hendaknya waspada dengan atribut-atribut. Atribut-atribut ini bisa mengandung konsekuensi. Jadi kita ini sebagai Muslim terhadap barang-barang, benda-benda yang kemudian disebut sebagai entah kemudian itu mengandung petuah atau dijunjung tinggi atau apalah kemudian sebutannya oleh kaum lain, kaum agama lain. Nah, kita sebagai Muslim ini mesti berhati-hati terhadap itu. Jadi tidak bisa kita secara sembarangan. Kalau kemudian ada kitab Injil yang kemudian ada di tempat kita dalam rangka kita ingin mengkaji, ya, untuk kemudian mencari apa yang dikatakan orang, terus kemudian di cross check, atau kemudian dalam hubungannya dengan sebuah riset misalkan, saya kira itu tidak menjadi persoalan seorang Muslim membuka daripada kitab Injil itu. Ya. Maka di dalam Islam kita mengenal
seperti Ustadz Abdullah Wasi'an sangat terkenal sekali dan beliau disebut sebagai kristolog. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ini ada salah satu daripada anggota kita, mungkin kita tidak menyebut dengan nama-nama satu kelompok tertentu ya. Kita sebut sajalah bahwa dia juga sebagai seorang muslim. Nah, ini keberadaan daripada benda yang kemudian ada pada kita, ini punya maksud apa? Itu dia. Kalau ternyata kemudian benda itu dipasangkan dan hanya untuk gaya-gayaan, tentu ini tidak sesuai dengan gaya hidup seorang muslim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang kemudian yang dilakukan oleh saudara kita ini membawa konsekuensi yang berat terkait dengan akidahnya. Ya. Jadi orang membawa sesuatu, maka di situ ada hubungannya dengan soal keyakinan. Apakah kemudian ada yakin bahwa ini mengandung suatu kebenaran, ataukah kemudian ini memberi suatu manfaat? Kalau demikian itu terjadi, maka terjadilah apa yang kemudian disebut dengan problem tauhid pada diri yang bersangkutan itu. Nah, ini menjadi tugas para senior ya untuk kemudian memberikan pencerahan, penjelasan, sekaligus mencari motif mengapa yang bersangkutan melakukan hal demikian. Ataukah kemudian ini ada unsur kesengajaan yang kemudian hendak diambil dari tindakan seperti ini suatu keuntungan. Nah, kalau hal demikian yang kemudian terjadi, nah, ini sudah merupakan suatu skenario yang hendaknya harus dibongkar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, saya tidak ingin mengupas terlalu jauh ya terkait apa yang dilakukan dengan memasangkan benda itu, tetapi bahwa saya ingin memposisikan bahwa sebagai seorang muslim tidak ada benda-benda apapun yang kemudian diyakini oleh orang lain, ya entah kemudian disebut sebagai jimat, ataukah kemudian seperti yang kemudian dipakai oleh saudara kita itu tidak lain hanya akan melahirkan problem di dalam tauhid kita. Tauhid kita, akidah kita, ada masalah di situ. Kalau kemudian kita secara serius menegakkan tauhid kita, maka kita nggak bakalan nyenggol saja enggak. Apalagi kemudian memakai. Ya. Karena dengan begitu, seakan-akan kita menganggap bahwa yang lain itu benar. Maka kita harus ingat dan kembali bahwa di dalam ajaran kita itu ada satu ayat yang kemudian menyatakan Innad dina indallahil Islam. Kalau itu kemudian mengakar di dalam diri kita, maka pastikan bahwa yang lain lewat. Dan kita mesti menjauhkan dari perkara-perkara yang sedemikian ini tadi. Itu saya kira satu pandangan dari saya terkait dengan apa yang dipakai oleh saudara kita itu. Ya. Begitu Pak Ustadz, monggo, silakan. Silakan saya kembalikan ke Adinda Sadat.
Ya. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Ustadz terkait dengan memakai simbol-simbol agama lain tertentu gitu. Baik, selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Oke, saya yang bertanya. Ini bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak. Saya Sutarman mau bertanya tentang salah satu hadis. Mohon penjelasannya. Kalau tidak keliru hadis Rasulullah tentang pendidikan sholat bagi anak-anak. Antara lain kalau saya tidak salah itu muru auladakum. Jadi perintahlah atau suruhlah anakmu sholat ketika berusia 7 tahun. Kemudian wadribuhum. Kemudian pukullah dia hidna asyrah. Ketika dia sudah berumur 10 tahun. Lah yang kami ingin tanyakan di sini pendidikan sholat untuk anak. Itu yang sudah berusia sekian. Sekarang ini kan anak-anak usia SMA dan sebagainya. Nah, sudah katakanlah remaja, dewasa. Kadang-kadang banyak yang meninggalkan sholat ini. Bagaimana seyogyanya kita dari keluarga sendiri, bentuk pukulan yang dimaksud bagaimana? Itu mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung persilakan. Ya. Baik, langsung ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bapak Sutarman. Ya. Beberapa waktu yang lalu sempat juga masuk ke handphone saya melalui sebuah grup begitu. Ada pertanyaan tentang artis atau apa begitu ya. Wah, hafal sekali. Tapi ternyata ketika sampai pada satu pertanyaan akhir, bagaimana niat sholat subuh? Nah, ternyata astagfirullahaladzim, anak itu tidak mampu menjawab. Masya Allah. Inilah persoalan saya kira satu indikasi bahwa proyek orang-orang yang tidak suka dengan agama kita indikasinya berhasil. Na'udzubillah. Bapak dan Ibu sekalian. Na'udzubillah. Nah, ini yang pertama terkait dengan tanggung jawab keluarga di anak. Ya. Ini adalah orang tua. Satu kisah nyata, dulu saya pernah menjadi guru tidak tetap atau guru honorer di sebuah SMP Negeri 1 di daerah Jawa Timur. Kebetulan waktu itu saya punya ijazah PAI, jadi guru PAI di kelas 7. Muridnya satu kelas itu sekitar 40-an. Nah, di satu pagi di jam pertama di mana saya ngajar mata pelajaran PAI, saya tanya, siapa di antara kalian yang belum sholat subuh? Masya Allah, anak-anak ini dengan jujur dan lugu angkat tangan. Rupanya setelah kemudian saya cari mengapa kok mereka nggak sampai sholat ini, rupanya Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, anak-anak ini tercukupi secara materi. Sementara secara rohani mereka kering. Karena rupanya Bapak atau orang tua daripada anak-anak ini, mereka melakukan imigrasi. Keluar Jawa bekerja, ada yang jadi TKI, ada yang jadi TKW. Sementara setiap bulan kiriman lancar, apa yang menjadi kebutuhan mereka secara fisik tercukupi. Tetapi dilalah. Baik, ya karena mereka ikut sama mbahnya ini kurang perhatian terhadap ibadah mereka. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, waktu anak-anak kita di sekolah itu tidak banyak. Bahkan mata pelajaran PAI hanya 2 jam pelajaran
selama sepekan. Maka apakah mungkin yang 2 jam pelajaran itu mampu menggaransi kontinuitas istiqomahan daripada agama seorang anak? Impossible. Maka sudah menjadi tanggung jawab seorang ayah ataukah ibu, atau kalau kemudian dititipkan si anak ini kepada keluarga besarnya, maka tidak bisa serta-merta orang tua melepaskan begitu saja. Ada cross check yang kemudian hendaknya terus dilakukan. Apakah kemudian mengamanatkan kepada paman ataukah saudara dan seterusnya untuk kemudian memantau si anak itu bagaimana sholatnya, ibadahnya. Nah ini. Nah, terkait dengan bagaimana pukulan ini Bapak dan Ibu, di dalam dunia pendidikan kita nampaknya yang namanya pukul-memukul ini, padahal memukul ini mendidik, ya bisa jadi itu kena pasal. HAM. Nah itu yang nggak benar itu ya Bapak ya. Padahal memukulnya mendidik, malah gurunya yang diciduk ini. Nah, ini yang berat ini. Makanya sekarang terkait dengan pukul-memukul ini Bapak dan Ibu, kita bisa terjemahkan ya dalam bentuk pukulan yang bersifat ya verbal. Nah, saya kira atau kemudian pukulannya dalam bentuk bahasa lain. Nah, begitu. Atau kemudian bahwa kalau misal ada istilah di dalam pembelajaran itu ada reward dan punishment, maka punishment-nya itu ya hendaknya yang menarik Bapak dan Ibu. Sehingga kemudian menjadikan anak ini semakin tertarik dan bukannya semakin lari daripada apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Ya, karena begitu sejak dia balik, dia sudah pada posisi mukallaf, ya, terbebani oleh ajaran syariat ini. Maka kita sebagai guru ataukah kemudian kita ini sebagai pendidik ataukah kita ini sebagai teman akrab daripada anak-anak kita, tergantung bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap anak-anak kita ini, bagaimana kita sebaik mungkin melakukan upaya-upaya edukatif dan konstruktif untuk kemudian satu mengenalkan anak terhadap Robnya, kemudian membiasakan anak untuk beribadah kepada Robnya, dan kemudian mengenalkan anak untuk senantiasa hidup di dalam ajaran-ajaran agama Allah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, begitulah, wallahu alam. Begitu ya Bapak Sutarman kurang lebihnya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, sami-sami. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Itulah tadi jawaban dan penjelasan dari Pak Ustadz. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya kalau tidak ada, saya Ispen. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini berkaitan dengan apa ya, moral atau kebiasaan. Saya mengerti misalnya kebiasaan ngantri ya, ada banyak hal ya, tapi salah satu yang saya lihat ngantri. Itu kita bisa melihat di mana saja lah, di jalan, dimanapun di Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini ternyata kurang memperhatikan, kurang mengacukan masalah antri. Karena menurut saya antri itu mengambil hak orang ya, orang yang seharusnya lebih dulu diserobot. Nah itu menurut saya ini sama aja dengan mengambil hak orang. Nah, dan itu di semua level. Di jalan kita bisa melihat itu harinya jadi macet karena semuanya minta dahulu. Tetapi tadi siang juga saya menghadiri
pengukuhan guru besar ya. Yang hadir itu ya bahkan profesor, ya banyak orang-orang pinter lah. Kita sudah ngantri mau memberikan ucapan selamat, tiba-tiba guduk orang motong gitu ya. Lah ini kan berarti semua level kan terjadi gitu kan. Ini mungkin saya kira di ajaran Islam itu ada itu saya kira ya. Saya enggak tahu ya di bagian mana, tapi yang saya amati kan itu kan menyerobot haknya orang lebih dahulu kan diambil. Nah, ini apa yang salah? Kalau kita bandingkan dengan di negara yang tidak beragama Islam, ya, saya pernah melihat di Jepang. Nah, ini kebetulan juga ada yang hadirin dari Jepang ini, Mas Saiful Bahri dari Jepang ini. Itu begitu patuhnya dengan antri gitu ya. Begitu ya, tidak mungkin orang akan menyalip gitu ya. Padahal mereka kan tidak pernah mengenal ajaran Islam, bahkan mungkin mereka tidak beragama barangkali. Nah, ini sebetulnya apa yang salah ini Ustadz? Kita ini sudah belajar agama sejak kecil, bahkan sudah profesor pun tetap nyalip gitu, tidak mau antri. Ini apa yang salah ini Ustadz? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kalau kita dengan dua perspektif ya Bapak, mana yang salah, nanti akan ketemu mana yang benar. Begitu. Tapi mari kita lihat secara seksama. Sebenarnya masyarakat kita ini memang unik sekali Bapak ya. Bagaimana tidak unik ya? Pada saat di mana mengetahui tentang sesuatu, tetapi malah justru tidak dipraktekkan. Begitu. Ya. Ini juga bisa dihubungkan dengan masalah disiplin ini, Bapak. Ya. Jadi kalau misal ada saudara kita bahkan sudah mungkin sampai level guru besar seperti yang Bapak alami itu, ini saya kira soal kasuistik, Bapak. Ya, lebih kepada bahwa dirinya ini yang bersangkutan kurang memiliki disiplin. Disiplin dalam hal apa? Lebih tepatnya terkait dengan adab. Nah, begitu. Jadi kalau kita bicara antrian ini, Bapak ya, kalau di perjalanan ini tergantung sama ini, Bapak, tingkat CC-nya ini. Jadi yang CC-nya tinggi bisa lebih kenceng. Nah, begitu. Ya, karena dia mau sampai ke tujuan lebih cepat itu. Tapi kalau begitu Bapak, lantas nanti pada akhirnya besar-besaran CC tanpa ya mempertimbangkan lagi mana urutannya. Nah, ini kalau misalkan kita tarik ke lembaga pendidikan ya Bapak, itu ada istilah DUK. Ya, daftar urutan kepangkatan gitu. Jadi paling atas itu biasanya kalau di ruang tata usaha sekolah itu biasanya yang paling tinggi itu adalah kepala. Di bawahnya itu wakil. Apakah wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, wakil kepala bidang sarana prasarana dan seterusnya. Nah, begitu. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah bagaimana yang urutannya bawah ini supaya cepat melompat untuk menuju ke urutan pertama. Nah, ini problem kita. Ya. Nah, seiring dengan adab yang lemah, ya, karena adabnya ini lemah, maka ya bagaimana ini? Supaya yang penting orang berpikirnya adalah cepat sampai tujuan. Nah, tidak peduli bahwa ini mendahului siapa atau hak siapa, nggak pikir sampai gitu. Lebih-lebih mohon maaf kalau misalkan sampai terjadi misal pokoknya yang penting awake dhewe sampai carane mbuh piye. Nah, begitu. Ada yang bahkan ngomong itu pernah pakai aja cara Ken Arok. Nah, ini. Nah, kalau sudah begitu Bapak dan Ibu, adab ini menjadi terkikis. Tauhid menjadi persoalan, bermasalah, dan demikianlah seterusnya.
Maka sejatinya seiring dengan disiplin yang kita lakukan, lebih khusus tadi soal moral terkait bagaimana ngantri perkala yang sebenarnya tidak sepele. Tetapi ketika ada orang yang secara sabar mau ikut antrian, sebenarnya dia telah beradab pada dirinya sendiri secara khusus dan beradab terhadap yang lain secara umum. Nah, kurang lebihnya begitu ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi problem khususnya sebagian warga kita adalah dalam menetapi, memantapi apa yang kemudian kita sebut sebagai disiplin. Disiplin diri kita ya terkait dengan antri, secara khusus saya menyebutnya terkait adab, itu tadi yang lemah di dalam prakteknya. Bisa jadi sang guru besar yang mendahului Bapak tadi sudah hafal dalil, tetapi ternyata pada prakteknya ternyata berat. Wah, kesuwen. Nah, begitu. Jadi inilah barangkali juga ujian buat kita agar ketika kita dihadapkan pada persoalan begitu, kita mau tidak mau dengan berat hati menjadi maklum yang pertama. Yang kedua, kita menjadi berkenan memaafkan atas apa yang dilakukan. Supaya diri kita tetap senantiasa jiwa kita fresh terhadap apa yang dilakukan orang lain. Nah itu. Tetapi catatannya ya begitu Bapak tadi ya. Bahwa ternyata di dalam antri itu ada cerminan dari adab seseorang. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, kita hanya sampai jam 21.00 ya. Dan terima kasih sudah mengingatkan, saya tadi lupa melihat waktunya ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk kita pertemukan lagi di lain waktu, dan terima kasih atas segala penyampaian dari Bapak Ustadz Muhammad Inami MA, dan saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kata yang kurang berkenan di jamaah sekalian. Dan saya kembali ke Bapak Ustadz Dr. Muhammad Nasrifan Jamil. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih pada Ustadz dan pada Ananda atau Adinda Sadat. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan ditambah-tambah barokah dan rahmatnya, dan bersedia untuk kembali ke kajian yang lain di lain waktu. Ngaten Ustaz. Jamaah rahmatullah, kita langsung saja, ini kebiasaan kita Ustaz di akhir sesi kita mencoba menghafal doa dengan membaca sendiri-sendiri dari rumah. Saya pandu dengan PowerPoint. Dikandung maksud familiar dengan doa-doa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Diawali biasanya dengan berselawat, kemudian berzikir, lalu berdoa. Mohon izin Ustaz. Baik, jamaah rahmatullah, kita sudah mendapat pencerahan tentang pendidikan yang sangat kita butuhkan untuk mendidik anak-anak kita melaksanakan firman Allah. Gampang ingatnya ini, surah 66 ayat 6. ya, 666 ya, surat At-Tahrim ayat 6. Jangan sampai anak kita lepas baik dari akidah maupun syariah serta adab atau
akhlak serta muamalah ya. Nggih Mas Sofa. Kemudian tergerus oleh perkembangan-perkembangan di zaman akhir ini, di mana tadi sudah disampaikan Ustadz sangat luar biasa. Anak-anak kalau diperintah sekolah, wah itu orang tuanya semangat perintahnya. Tapi sholatnya tidak, jadi ya sampai subuhan ini banyak yang tidak subuhan. Ya, ini mudah-mudahan ini makin hari makin berubah seiring dengan banyaknya majelis taklim. Orang-orang tua banyak mengadakan majelis taklim atau tausiah di WhatsApp. Sangat banjir tausiah di WhatsApp dan lain-lain. Nah, kita syukuri dan mari kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan pada kita, memperoleh tauhid dan memeluk agama yang sangat mulia ini. Mari kita baca masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita berzikir, mungkin sudah tadi waktu maghrib, tapi ini kita kuatkan, tidak apa-apa ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa Allah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Sebentar, saya tadi mau menyapa putranda dari Pak Ispen Safrel dari Jepang ya bergabung. Mudah-mudahan manfaat dan boleh di-share ke teman-teman yang ada di tempat selain Indonesia ya. Terima kasih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika wa aku laka bidambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Juga ada Bu Mutiah yang dari Bristol, UK tadi bergabung, mudah-mudahan masih ya. Lanjut, raditu billahi rabbil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabbil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabbil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa la bis-sama'i wa was-sami'ul. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa la bis-sama'i wa was-sami'ul. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa la bis-sama'i wa was-sami'ul. Kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sampai pada doa yang pertama, kita doakan diri dan kedua orang tua kita. Rabbi fili wali walidayya warhamni kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doakan semua minat yang telah mendahului kita ya. Mudah-mudahan sampai kepada siapa saja orang tua yang sudah meninggal, saudara, putra, paman, bibi dan seterusnya sampai ke Nabi Adam alaihissalam ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang luar biasa, bahkan boleh dibaca sebelum salam ya.
di sholat 5 waktu dan lainnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam kita akan menghadap pada Firaun. Kita pakai untuk hal yang positif, pelayanan dan guru, dosen, dokter, perawat dan lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami min sayyi'il asqam. Wallahu khairun hafizan wa arhamur rahimin. Allah, kabar yang kurang enak. Di kantor saya positif ya. Di kampung saya, sebelah RT saya ada positif. Jadi ini mulai ada positif-positif. Jangan lupa protokolnya dan berdoa ya. Hubungan dari Allah SWT. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana ya, jadi agak memantul ke kita. Kita doa supaya sehat ini. Allahumma afini fi badani Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika la ilaha. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Ini sudah ada kabar tapi masih sama, kita doakan semua yang dalam grup, yang dalam majelis taklim, yang di luarnya, yang penting muslim-muslimat semoga kalau sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Termasuk yang saya sebut tadi ya, yang COVID positif. Mudah-mudahan dia berlanjut kepada komplikasi tapi menjadi sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfina ya rabbi isfina ya rabbana isfina ya rabbana anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Yang di luar kita doakan Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfihim anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma la tata'lana fi maqamina hadha ya hadzal majlis damtan illa ghafar wa hamman illa farujtah wa hajatan illa qadaitaha wa maridan illa syafa'tah wa dainan illa qadaitah ya arhamar. Yang wafat enggak headset ya, mungkin pakai ini kalimat-kalimat yang bagus. Sebenarnya di kalimat kedua ayat 207. Minan nasi fayyuhibuka qawluhu bil hayatid dunya. Warhamhum wa'afihim wa'afwanhum wa akrimu zulahum wa si'matu lahum. Allahumma arsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa rabbihim minal khotoya kama yadhum min danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqta'hum waj'al jannata mathwahum wa a'idhum min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita di seluruh dunia yang mengalami masalah. Allahumma a'izzal Islam, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi Filistin fi India wa fi kulli makan. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil wahid. Doa yang sering saya informasikan akhir-akhir ini. Jadi ada beberapa doa yang sudah ditulis dari
poin, tapi muncul doa ini. Mohon dihafalkan karena ini penting sekali menghadapi tahun-tahun mendatang ya, 2024. Sini ada yang penting, wala tusallit alaina wala yarhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannat. Wa min dunya. Allahumma bi asma'ina wa absarina wa rizqina wa ja'al sa'rana ala ma zalamana ala man zalamana ala man adana taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablugha minna wa la tusallit 'alaina man la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah pernah kami share, kalau mau dibaca pelan-pelan boleh. Nanti yang saya ingatkan yang penting ini terakhir ya. Jadi supaya kita mendapatkan perlindungan dari pemimpin yang tidak baik menjadi yang baik ya. Nah, kita doakan terus di masjid-masjid kami. Jamaah sebarkan juga kemana-mana. Ini didoakan Allahumma tusallit, atau yang sambungnya tadi wala tusallit alaina malayar. Kalau orang yang memimpin kita kasih sayang, oh ini orang Islam ya, maka didorong untuk melaksanakan akidah dan syariah serta akhlaknya serta muamalahnya. Bank-bank ini segera dipercepat itu syariahnya, seperti digitalisasi TV. Cepat sekali ya, nanti November semua TV digital. Nah, siapa tahu nanti mendapatkan pemimpin yang menggerakkan bank-bank, ayo cepat bersyariah ya. Nah, amin ya. BCA sudah loh, apalagi SIM niaga sudah loh. Masa yang dalam negeri belum? Nah, ini kalau kita disayangi oleh pemimpin nggak mau kalau jamaahnya atau yang dibimbingnya itu melaksanakan riba ya. Dosa riba kan berat, nanti kita kaji suatu hari. Ya, jamaah rahmatullah, mari kita berdoa terus, tapi juga berusaha hindari amplopnya. Hindari amplopnya ya. Jangan terima amplopnya. Kita tidak butuh amplopnya, kita butuh pemimpinnya yang baik. Dan nanti menjaga umatnya, rakyatnya menjadi lebih baik. Mewujudkan baldatun thayyibatun. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jamaah rahmatullah, masih ada kesempatan. Silakan baca kitab untuk hajat masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sama. Oh ya, tadi masih ada sedikit info ya. Maaf, ini saya share laporan dari Ibu Sri Mutiah ini ya. Supaya tahu ya. Nah, ini kasnya ya masih lumayan ya. Tapi mulai menipis. Ya, alhamdulillah, terima kasih yang telah mengirim. Beberapa telah transfer. Akan dijaga amanahnya oleh Ibu Sri Mutiah dan ditasarufkan sesuai dengan yang telah kita usahakan untuk memperkuat melaksanakan pengajian ini. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz Muhammad Inami dan Mas Syahadat Tasrif, juga seluruh jamaah rahmatullah, terutama ini Bang Hadril yang biasanya kalau datang ini bertanya, tadi kok tidak bertanya, saya tunggu-tunggu ini. Allah ya. Ini dari Padang Ustaz ini, insya Allah. Siana mo? Buya Hadril. Allah. Ya. Ya. Lulusan sana Bang ini.
Sang Uin apa Ya. namanya? 5 Buat poin. Batang tinggal di Lubulintah, Buya. Oh, di Lubulintah. Ya. Di mana tinggal, Buya? Di Cenana Para Kopi. Oh, Cenana Para Kopi. dekat Simpang Harum. Iya. Alhamdulillah. Apa tinggal dekat dari kampus IAIN, dekat kampus UIN. Oh, iya. Dekat Masjid Bahri, Masjid Al Bahri. Loh, Masjid Al Bahri, subhanallah. Iya, Kami Al-Bahri. kadang juga sholat di situ biasanya. Oh iya. Tapi hanya sesekali, tidak sering. Soalnya kan lumayan jauh. Kami tinggalnya di asrama waktu itu. Oh, di asrama. Ya, di asrama mahasiswa itu di sebelah paling belakang dari kampus Lubulintah itu. Oh iya. Dekat kok. Jadi sebenarnya dekat kok. Iya. Iyalah, beko insyaallah Pak Pai kasinan silaturahim ka Buya. Bila Wak Pai ka Padang insyaallah. Insyaallah. Bahasa ini. Itu hanya melatih lisan Pak Dokter Mas Rifan. Ini kita sudah lama juga enggak ke Padang ini. Iya. Alhamdulillah masih ingat. Nggak ngerti ya. Iya, itu sakit. Ini ada Bu Eva ini dari Poltekkes Padang ini. Oh iya. Ya, salam Bu Eva. Ya, Waalaikumsalam. Bu Eva ini rasanya kenal saya kok. Kenal Pak. Ini kan anak bimbingan Bapak dulu di Tarusan waktu Bapak di Puskesmas. Oh iya. Nah, itu yang dibimbing apal, yang membimbing sudah. Saking banyaknya itu. Saya ini yang dibimbing Bu Eva. Iya. Saya sejak kelas 1 coba. Keren dulu ya. Alhamdulillah sekarang bersama-sama masih taklim. Jamaramakullah juga. Ada cucu ini. Panggilnya sama seperti mamanya atau ibundanya. Belum tidur ya, Aiman? Papa, belum. Oh ya. Aye. Titi mana? Titi Ini Titi. bersih-bersih gitu. Aye. Senang punya cucu. Alhamdulillah. Pak Ispen ini putra Anda masih lama ya, Pak Saiful masih lama di Jepang ya, Pak Ispen. Oh iya, Pak Saiful. Mungkin 2 tahun lagi mungkin. 2 tahun ya. Kita doakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah sampai 2024. Mohon doanya semoga dimudahkan. Amin. Ya, Izin gabung ke pengajiannya nggak Pak? Alhamdulillah senang sekali. Ini Junior High ini kapan dicarikan narasumber dari Jepang bicara tentang bagaimana Jepang membangun manusianya kok bisa antri tertib gitu loh. Itu kan kita sudah lama cuma emang kayaknya diganggu dengan itu ya. Peringatan Mauludan itu kan rebutan juga ya. Jadi budaya kita rebutan kan. Waktu saya kecil itu di depan masjid sering diadakan suraan bahasa Jepara untuk nabur uang sama berebut. Yang paling banyak dapat malah bangga. Dan ngikut-ngikut kawannya. Nah itu bawa sampai. Tapi Pak Mas Rifan, ya. Saya pikir sekarang ya, sebenarnya ajaran Islam itu kan sangat bagus. Dan kita ada adab-adab Islam. Jadi adab-adab Islam itu yang belum terimplementasikan ke masyarakat. Jadi perilaku kita, tutur kata kita, itu memang belum Islami, itu saya lihat. Jadi membangun peradaban Islam itu yang jadi perjuangan sekarang. Mulai dari rumah tangga sampai ke masyarakat. Ya. Bisa. Dulu itu Kalingga aja bisa. Itu katanya ratunya Shima, itu putri bisa. Dia naruh emas di perapatan, dibungkus tapi nggak ada yang ngambil tuh sampai berhari-hari. Iya. Orang Kalingga itu pantang merampas hak orang lain kan. Nah itu kalau di sini mungkin sudah diambil. Karena kita ikut membangun lewat tarbiyah dunia ini ya. Iya. Dan kita share ke YouTube mudah-mudahan bisa manfaat. Amin. Jadi membangun peradaban Islam yang penting. Jangan dianggap
membangun peradaban Islam ini merupakan teroris. Nah, ini kan teroris, senjata teroris yang itu yang justru Biarin membangun peradaban. aja. Kita jalan terus. Biar Kita yang jalan terus ya. yang ngomong terus biar ngomong. Kita bagus-bagus tuh kajiannya. Iya. Ternyata pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran-pemikiran liberal itu tidak berhasil membangun peradaban. Makanya jawabannya kan sekarang harus Islam. Nah, ini. Iya, saya dengar mereka mau hamil saja berantem sama suami. Artinya nggak mau hamil katanya. Nggak mau hamil ya. Sampai sebegitunya. Kalau kita ini hamil kan berkah. Berkah ya. Lah hamil kan gitu. Iya. Nah, di sana enggak, di sana nggak mau. Yang penting kita nanti dulu. Kalau saya sudah siap nanti baru hamil kan gitu. Akhirnya kan anak-anaknya sedikit. Iya. Ya, jadi ya itulah banyak hal saya lihat kalau nonton TV atau berita-berita itu keunggulan peradaban Islam masih baiklah, untuk Indonesia ya kurang-kurang dikit itu. Ya, insya Allah ke depan peradaban Islam akan terbangun. Insya Allah kita yakin. Percaya. Amin. Kita sapa yang lain ini. Ada Bu Eva Sudari, Pak Ambrozi ini, Pak Dokter dari Pekalongan. Alhamdulillah Ustaz, matur nuwun. Pak Ambrozi. Iya, gimana Dokter? Udah lama kita nggak ngomong ya. Iya, saya juga kangen nih sama Dokter Azril. Sehat Dokter ya? Iya. Terima kasih Mas Ahmad Sofidin ini host dari Jakarta, luar biasa. Oh, dari Jakarta, Ahmad Sofidin. Iya, Ahmad Sofidin ini. Ini ya. Pengajian nasional nih. Oh iya, maaf, saya sampai lupa ada sahabat saya meninggal. Mudah-mudahan sudah masuk ya. Saya mohon izin untuk membaca doa sekali. Oh iya. Masih ada 30 yang hadir nih. Ada teman saya, Dr. Asangga Buyansah, SPOG, yang meninggal beberapa hari yang lalu. Nah, saya juga lupa mengundang teman-teman ini untuk bersama-sama di sini untuk berdoa. Nah, mohon izin sama Allah saya mendoakan. Nah, beliau ini meninggal di apartemen di Kalibata dan dimakamkan di makam yang sudah dipersiapkan rupanya. Beliau sudah mempersiapkan diri. Memang pernah cerita mempunyai penyakit jantung ya. Nah, kita doakan semoga beliau ini terkenal orang baik, pelayanannya baik, banyak sayang sama pasiennya ya, seorang ahli kandungan dan kebidanan, Opjin di rumah sakit di Jakarta di beberapa, termasuk di Trisakti ya. Dia juga dosen. Mohon izin untuk membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Bilana wa li ikhwanina alladziina sabaquna amanu wa la taj'al ila alladziina amanu. Rabbana innaka rahim. Allahumma karena Dokter Asangga Buyansah, spesialis penyakit kandungan dan kebidanan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'asib madkhalahu akrim nuzulahu. Allahumma agsilhu bil ma'i wal salsi wal barad wa naqihi minal khotoya kama innaka thawbul abyadu minad danas. Allahumma udaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Waj'alil jannata matwa'ahu wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya Amin. Bina fitina hasanah fil akhirati hasanah. Amin. Amin. Antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbil izzati Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah Allah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah SWT. Amin. Ada Pak Joko Setio ini senior yang sangat istiqomah ini, beliau sudah 70-an lebih nih.
Semarang, ada Bu Happy Andes, sami-sami, alhamdulillah. Ada Bu Sri Murtiningsih, ada Om Wahyu dari Semarang, ada Bu Khairah dari Semarang, ada Mas Doni dari Pemalang, ini sahabat lama ini. Ada Mas Tony juga, Dr. Tony dari Pemalang, Pak Into dari Semarang, Titik saya nggak tahu, mohon maaf nih. Inisialnya cuma Titik, ini saya belum tahu. Ada Bu Muslimah dari grupnya Bu Winarti ini ya, nggak salah. Kemudian ada Pak Yani dari Jepara, ada Pak Dr. Mulyoto dari Demak, dan Mbak Emi dari Jogja, Bu Sri Musnis dari Depok ya. Iya, assalamualaikum. Salam. Siapa lagi nih? Fatmawati dari Pontianak, Diah Kusumawati dari Babel, Pak Into dari Semarang, Mas Sugaryo dari Pekalongan. Assalamualaikum. Miring Pemalang. Pekalongan PP. Iya. Alhamdulillah. Pak Irfan juga ya. Baik, Assalamualaikum dan Ustadz, terima kasih. Saya izin untuk menutup Zoom. Mohon dimaafkan. Maaf. Mas Sadat, latihan terus, tambah bagus sekarang ya. Alhamdulillah ya. Semangat ya. Ya Pak Ustadz. Semester terakhir ya. Kita doakan semoga lancar skripsinya ya. Amin, insya Allah. Amin. Jalan Pak Asro dari Banyumanek ini belum saya sebut ya. Pak Asro ini biasanya tanya beliau ini, tapi ada kegiatan. Baik, kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mas Rifan, terima kasih Buya, terima kasih semuanya. Mohon izin live.